Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya dan Nicolasnya dengan NIM 027. Dan saya adalah dengan NIM 037. Dan saya Kadek Felix Perdana dengan NIM 056. Ini adalah agenda yang akan dibahas mulai dari 3.10 sampai 3.15. Untuk 3.10 akan dibacakan oleh Nur Ahmad. Generation and recommendation combination. Adalah proses data dalam operasi semikonductor. Pentingnya fungsi untuk perangkat seperti LED, fotodioda, dan transistor. Struktur pitanya adalah pita valensi yang diisi penuh, elektron tidak bergerak. Pita konduksi dalam keadaan kosong untuk aliran elektron bebas. Energi Fermi terletak di antara pita-pita ini. Recombination, kesetimbangan teman, kesetimbangan antara relevansi dan rekombinasi. Jenis prosesnya ialah coupling halbit atau disingkat dengan CHF. Dominan pada sedikit diberikan motor politis. Multiparat motor dasar untuk LED dan laser. Yang terakhir rekombinasi Auger, melibatkan transfer energi ke pembawa ketiga. Aplikasinya ialah fotodioda, sel surya, dan transistor. Carrier action difference, pengaruh medan listrik terhadap carrier. Lubang bergerak ke arah medan, elektron bergerak berlawanan arah medan. Kerapatan arus akibat drift bergantung pada medan listrik, mobilitas pembawa, dan konsentrasi pembawa N atau V. Pengaplikasiannya berupa LED dan transistor. Rumusnya adalah J sama dengan I kali N kali mikro kali D. Poin KID 12 akan diberikan oleh saya. Arus difusi. Difusi adalah proses pergerakan partikel dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa memerlukan medan listrik. Difusi ini menghasilkan arus difusi, berbeda dengan arus drift yang membutuhkan medan listrik untuk terjadi. Arus difusi bergantung pada gradien konsentrasi pembawa muatan. Arah arus difusi selalu berlawanan dengan perubahan konsentrasi. Dalam kondisi kesetimbangan, total arus dalam semikonduktor adalah 0. Namun gradien konsentrasi kecil akibat doping yang tidak seragam dapat menciptakan medan listrik yang mempengaruhi arus. Pengaplikasian. Untuk pengaplikasiannya biasanya arus difusi digunakan dalam dioda, transistor, dan perangkat semikonduktor lainnya. 3.13 Band for doped semiconductor. Pada semikonduktor yang didoping, teori pita menunjukkan bahwa impuritas menambahkan level energi ekstra. Pada material N-type, level energi elektron berada dekat dengan bagian atas celah pita, sehingga elektron mudah tereksitasi ke pita konduksi. Hal ini membuat material N-type dapat menghantarkan listrik dengan lebih baik. Sedangkan material P-type terdapat lubang ekstra di celah pita yang memungkinkan elektron dari pita valensi tereksitasi, meninggalkan lubang yang bergerak di pita valensi. Lubang-lubang ini bertindak seperti pembawa muatan positif, juga berperan dalam konduktivitas listrik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Kadek Felix. Saya membacakan di bagian 14 dan 15. Pertama di bagian 14 yaitu
Kaitan Mobility Relation. Kaitan membentuk hubungan mendasar antara mobilitas atau mikro, pembawa muatan dan konstantan fungsinya seperti dalam mikromotor. Ini berasal dari penimbangan arus di listrik dengan arus yang dijelaskan oleh Medan dengan asumsi gaji konsentrasi pembawa. Semuanya dijadikan sebagai D per mikro sama dengan KT negatif. Dengan K adalah konstan Boltzmann, T adalah suhu, dan E adalah muatan elektron. Sama ini sangat penting untuk memahami dinamika membawa muatan dalam perangkat semi-kontrol dan secara langsung menghubungkan efek panas dengan cair transport behavior. Pengaplikasian namanya dengan diskusi partikel digunakan untuk mempelajari definisi molekul atau partikel kunci dalam cairan atau gas. Oke, versinya adalah definisi K-15 yaitu non-equilibrium current. Definisinya arus non-equilibrium terjadi ketika sistem elektronikal berada dalam kondisi jumlah membawa muatan atau elektron atau hol beda dari konsentrasi equilibrium. Oke, poin pertama. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi pembawa. Dalam kondisi non keseimbangan, konsentrasi pembawa muatan atau elektron dan hol dapat berubah dari sisilan dari belakang mereka. Konsentrasi ini dapat dinyatakan sebagai deviasi dari keseimbangan. Misalnya, E sama dengan E 1,1 plus A delta E dengan delta E menunjukkan simbol di bawah. Nah, selanjutnya relasi dari rendah. Pembawa umumnya dihasilkan secara berpasangan atau elektron dan hol menghasilkan delta E sama dengan delta A. Kombinasi suku pembawa prioritas pada proses dominan dengan laju rekomendasi A delta sama dengan delta A T, di mana T adalah waktu isi pembawa prioritas. Next. Pengaplikasian yang pertama adalah transistor. Dalam transistor, konsep arus non-equilibrium sangat penting untuk memahami transportasi pembawa muatan melalui baja atau kanal. Yang kedua adalah dioda PN junction. Dalam dioda ketika diterapkan bisa maju. Elektron double didistribusikan melalui iritasi junction, sedangkan konsentrasi pembawa non-equilibrium yang mengontrol aliran arus. Dan yang ketiga perangkat photovoltaik atau solar cell. Pembawa muatan non-equilibrium dihasilkan melalui stand foton menghasilkan arus listrik akibat perbedaan bagian konsentrasi. Kesimpulan, transformasi muatan dalam program melibatkan relasi arus listrik dan distribusi. Arus listrik mengalami elektrik, sedangkan arus distribusi terjadi akibat berarti konsentrasi pembawa muatan. Kompresi kolektor meningkatkan efisiensi produksi dengan mendapatkan elektron energi dan relasi angka berupa mobilitas serta distribusi. Baik, sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan terkait presentasi kami? Mas. Saya mau tanya apa yang dimaksud jembatan PN? Oh iya. Jadi terkait dengan P dan konduktor, semi-konduktor. Ya seperti yang terlihat pada nomor ini ya, konduktor P type ini adalah positifnya, negatifnya anoda. Dan untuk semi-konduktor tipe N-nya itu katoda, yaitu positifnya. Ya, Mas. Itu kurang jelas. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Jelas belum? Saya mau tanya. Tadi kan itu dijelaskan N-type sama P-type.
Nah, untuk peta itu lubang ekstra terbentuk di peta valensi itu gimana maksudnya? Terima kasih. Menjawab, lubang yang dimaksud di sini adalah karena tidak adanya elektron yang bisa dipakai. Ya, siap. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.